Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam jumpa kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita memulai doa pagi kita, mari kita menaikkan doa kita. Tuhan, inilah setiap kami bersyukur bahwa di pagi hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk memulai hari kami bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada setiap kami, dan biar Roh Tuhan sendiri yang memampukan setiap kami mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami umat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Mari Bapak-Ibu sekalian, kita menaikkan ungkapan syukur kita dengan menaikkan satu pujian, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh ketika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal kekudus dan mulia dijunjung umatnya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lagu, meskipun orang yang keji telah menjauh dan tak kabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Nah, dalam keagungannya dan dalam kuasa dan kesetiaannya, kita selalu mendapatkan kekuatan dan pertolongannya tepat pada waktunya, sesuai dengan waktunya juga. Nah, sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari sekali lagi kita mengambil saat hening untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah
kami supaya kami boleh mendengar akan kebenaran firman. Tolonglah hamba-Mu dalam segala ketidakberdayaannya, biar Roh Tuhan sendiri yang memberikan hikmat-Mu dan tuntunan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca dari kitab Ayub yang ke-22 ya. Ayub yang ke-22 ayat 23, maaf. Ayub ke-23 ayat 8 dan 9. Ayub 23 ayat 8 dan 9. Begini bunyinya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, dan ke barat tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Ini adalah satu cuplikan pernyataan Ayub gitu ya, pada saat masa-masa penderitaannya gitu ya, saat Tuhan, kalau kita mengingat cerita Ayub gitu ya, bahwa Tuhan izinkan iblis untuk mencobai gitu ya, mencobai si Ayub gitu ya. Dan di tengah segala pencobaan dan pengujian itu, dia berusaha mencari Tuhan, dan Tuhan seakan-akan tidak ada. Dan hari ini saat kita merenungkan bersama-sama, kita ingin mencoba untuk merenungkan bagian dalam satu tema ketika Allah terasa jauh. Ya, mungkin apa yang dialami oleh Ayub ini juga dialami oleh kita gitu ya. Mungkin di satu waktu kita merasa bahwa Allah itu terasa jauh. Allah terasa tak bergeming atas apapun yang menimpa kita. Bahkan kita tidak tahu lagi apakah doa-doa kita sampai padanya atau didengar olehnya. Nampak seperti doa kita itu kembali lagi dan tidak sampai kepada Allah. Kalau kita mengingat juga Daud di Mazmur ke-22, kita bisa melihat bagaimana juga ungkapan hati Daud. Di sana dia mengatakan bahwa 22 ya, di ayat yang kedua dan yang ketiga, di situ dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang tapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya Ayub yang mengalami hal ini, merasa Allah itu jauh. Bahkan Daud pun juga mengalami hal yang sama. Dan kalau kita mengingat di saat-saat terakhir Tuhan Yesus di kayu salib, dia pun juga menyatakan gitu, atau mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, momen-momen seperti ini seringkali juga menghinggapi kita gitu kan ya. Kita sudah berusaha untuk berdoa, kita berusaha untuk mencoba untuk mengingat kembali apa yang jadi kesalahan dan dosa kita, dan kita mencoba untuk memperbaiki, dan kemudian kita mengakui dosa-dosa itu dan mau berubah, bahkan sampai kita pun berdoa dan berpuasa, tapi tetap tidak terjadi apa-apa. Sehingga kita mulai bertanya dalam hati gitu ya, berapa lama aku tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan atau sentuhan Tuhan ini, atau Allah sudah meninggalkan aku gitu kan, atau Allah sedang marah terhadap aku, atau bahkan Allah sudah tidak peduli dengan diriku. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kondisi-kondisi seperti ini itu
menjadi sebuah hal yang wajar untuk dialami oleh setiap kita gitu kan ya. Seperti Ayub juga, ini adalah bagian yang wajar dari setiap sebuah pengujian ataupun mendewasakan relasi kita dengan Allah. Dan kalau kita melihat bahwa sebuah kedalaman hubungan kadang-kadang juga bisa kita rasakan di saat orang itu pergi dari kita. Misalnya kalau di rumah saja gitu ya, dengan anak-anak kita gitu kan ya, kita merasa biasa saja gitu. Tapi begitu mereka beranjak dewasa dan mau berkuliah di luar negeri gitu ya, yang mungkin kita nggak akan bisa dekat secara fisik gitu kan, mungkin juga di sana nanti telepon itu juga sesekali begitu, itu baru kita bisa merasakan betapa kita rindu dan kehilangan dirinya gitu kan, sehingga kita baru menghargai sebuah kehadiran ataupun sebuah relasi itu. Bisa kita lihat kedalaman relasi kita dalam terpisahnya oleh jarak ataupun juga komunikasi yang terbatas itu. Tapi di saat kita bersama-sama seringkali kita tidak dapat merasakan itu secara langsung, Bapak Ibu sekalian. Kita merasa ya biasa-biasa saja gitu. Oleh karena itu, kadang untuk menguji kekokohan sebuah hubungan atau sebuah relasi, maka Tuhan pun kadang membiarkan kita gitu kan ya, berjalan seakan-akan Tuhan tidak bersama dengan kita. Seakan-akan Tuhan membiarkan kita sendirian. Seakan-akan Tuhan terasa jauh. Dan pada saat kita merasakan perasaan-perasaan yang bersalah, mungkinkah aku berdosa, dan mungkinkah aku melakukan sebuah hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita ditinggalkannya. Memang dosa itu memisahkan kita dari Allah, memisahkan kita dari persekutuan dengan Roh Allah. Dan pada saat kita melakukan dosa, sebenarnya kita mendukakan hati Roh Kudus yang terus mendampingi kita. Dan mungkin juga dosa itu memadamkan kehangatan persekutuan kita dengannya melalui ketidaktaatan, konflik dengan orang lain, bahkan kesibukan dan persahabatan dengan dunia dan dosa-dosa yang lain ini membuat kita makin jauh dari Tuhan. Tapi pada persoalan Ayub ini, di mana Tuhan mengizinkan persoalan-persoalan itu terjadi, dan Tuhan tetap seakan-akan diam dan tidak memperhatikan anaknya itu. Sebenarnya kalau kita melihat, Tuhan tetap ada dan Tuhan tetap menjaga di situ. Meskipun Ayub merasa ditinggalkan dan dijauhkan oleh Allah gitu kan ya, sebenarnya ini menjadi bagian bagaimana iman Ayub sedang diuji, bagaimana kepercayaan Ayub sedang diasah. Apakah dia mengasihi Allah pada waktu senang, pada waktu kemakmuran saja, atau di saat semua keluarganya mengalami penderitaan, bahkan anak-anaknya pun meninggal gitu ya, harta bendanya habis, semua harta kekayaannya habis dalam satu malam, bahkan anak-anaknya pun seperti itu. Apakah dia tetap setia kepada Allah? Dan disinilah yang menjadi satu tantangan buat Ayub. Bahkan sebenarnya ini juga bagi kita. Bagaimana saat kita menghadapi segala persoalan-persoalan yang tiada henti, apakah kita tetap percaya dan kita tetap setia kepada Tuhan?
pada saat kita melihat Daud dan Tuhan Yesus pernah ditinggalkan, merasa ditinggalkan oleh Allah, begitu kan ya. Maka Allah pun juga sebenarnya di dalam firman-Nya telah menyatakan bahwa aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi sebenarnya kita harus mengingat gitu ya, bahwa saat tidak meninggalkan atau membiarkan kita sendiri itu bukan berarti Allah berjanji bahwa kita akan selalu merasakan kehadirannya. Kadang dia menyembunyikan wajahnya, dan saat-saat ketika dia seperti menghilang dalam kehidupan kita, hal tersebut mungkin tidak enak dan menyakitkan kita, tetapi menjadi sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, menjadi sangat penting untuk menumbuhkan iman percaya kita, sebagaimana Ayub yang sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang setia. Dan kalau kita melanjutkan bacaan kita tadi dari Ayub 23 ke dari ayat 8, 9 dan yang ke-10, apa yang dikatakan oleh Ayub di situ? Setelah dia mencari, kok rasanya Tuhan tidak ada dan menjauh dari dia. Di situ dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Iman yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ayub merasa bahwa semuanya ini akan mendatangkan suatu hal yang baik untuk relasinya dengan Tuhan. Dia bilang seandainya ini adalah ujian-ujian tentang imannya kepada Tuhan, maka pada saat ini semua selesai, itu akan memunculkan emas, sesuatu yang berharga, yaitu iman percaya yang kokoh, yang tidak dihempaskan oleh badai apapun, oleh persoalan apapun. Kita harus tetap setia. Ayub tahu bahwa situasi itu adalah situasi ujian, dan bila ia bertahan ujian, maka ia akan timbul seperti emas. Namun Allah yang tidak kita rasakan bukan berarti tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti ia tidak menilik dan melihat kita. Ia hanya diam. Tuhan menahan diri untuk tidak selalu turun tangan mencampuri apa yang terjadi di bumi. Tuhan menolak untuk merendahkan diri orang congkak ataupun menghancurkan orang yang jahat saat mereka berjaya, gitu ya, dengan alasan-alasan yang terus-menerus mungkin membingungkan kita. Kenapa Tuhan membiarkan mereka enak-enak dan menikmati semuanya itu, gitu ya, sementara kita orang-orang yang benar dan yang memegang kejujuran dan kesetiaan, kok begitu banyak pencobaan dan Tuhan tidak melakukan apa-apa. Dan pada saat hal-hal seperti itu muncul, ingatlah, sebenarnya Allah cuma meminta kita agar tetap mempercayainya. Iman pada intinya adalah berkaitan dengan kepercayaan kita dalam sebuah relasi dengan Tuhan. Bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan apapun juga yang terjadi. Iman kita tidak ditentukan oleh orang fasik atau orang jahat yang terus berjaya. Iman kita pun tidak tergantung oleh kondisi kita enak ataupun tidak enak, bahagia ataupun penuh dengan tantangan. Iman itu pada prinsipnya adalah tetap mempercayai Allah dalam segala situasi. Abraham mendaki bukit dengan putranya di gunung saat dia mau mempersembahkan putranya itu. Dia begitu tertekan, dia begitu sedih. Apalagi saat anaknya bertanya, "Di mana
hewan ataupun kambing yang akan dipersembahkan. Kemudian Ayub sendiri menggaruk-garuk bisulnya di bawah matahari terik, kesakitan dan kehilangan semuanya. Begitu. Bahkan sahabat-sahabatnya pun mendorong untuk meninggalkan Tuhan. Daud bersembunyi dalam goa Adulam di saat pelariannya, yang katanya dia adalah orang yang diurapi, tapi dia lari dalam ketakutan. Elia terseok-seok putus asa dan ketakutan saat Ratu Isabel bernasar untuk membunuh dia. Dan Musa pun memohon agar diberi tugas yang lain pada saat dia dipanggil oleh Tuhan. Kesemuanya itu diizinkan Allah untuk memasuki masa-masa krisis, dan yang diminta dari mereka adalah apa? Mereka harus tetap mempercayai Allah. Mungkin Bapak Ibu sekalian punya cerita krisisnya masing-masing. Bahkan mungkin yang krisisnya tidak sekali, tapi terus-menerus dalam kehidupan krisis. Tapi percayalah bahwa Tuhan ingin kita tetap mempercayainya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7 dikatakan, bergembira akan hal itu. Sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dan di hari-hari masa penantian ini, marilah kita diingatkan kembali akan kedatangan Kristus yang kedua. Pada saat itulah, saat Tuhan nyatakan kemuliaannya, maka kita pun akan mendapatkan puji-pujian dan kemuliaan dari Tuhan. Kita akan didapati Dia tetap setia. Langkah yang harus kita ambil yaitu ada 5 hal, minimal 5 hal ya. Pertama, tidak berhenti berkomunikasi dengan Allah sekalipun tidak terasa kehadirannya, atau sekalipun doa-doamu terasa hambar, tetaplah terus berkomunikasi dengan Allah. Yang kedua, mengamati dengan seksama bukan hanya masalah yang dihadapi, tetapi juga apa dari sifat Allah atau maksud Allah yang dapat muncul dari situasi itu. Di mana Tuhan dan apa pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan dalam persoalan-persoalan itu. Jangan hanya tertutup dan terfokus pada masalah Anda. Melihat Allah di balik persoalan itu. Yang ketiga, mempercayai bahwa situasi tersebut tidak akan melampaui kekuatan manusia. Karena beban yang dibebankan kepada kita tidak melebihi dari kekuatan kita. Yang keempat, meyakini dan mempercayai bahwa Allah berkuasa menolong kita. Tidak ada persoalan apapun di dunia ini yang tidak dapat dikendalikan oleh Allah. Tinggal kitanya. Yang kadang juga kalau persoalan menimpa kita, kita goyah. Kita bertanya lagi, mampukah Tuhan? Tapi percayalah, di saat ini kita boleh saling menolong dan menopang. Untuk yang kuat kita menolong yang lemah, untuk mengingatkan kembali bahwa Allah itu berkuasa menolong kita. Yang terakhir, mengingat semua karya Allah yang pernah dilakukannya di masa lalu. Ingatlah pertolongan-pertolongan Tuhan di saat-saat yang kita lewati. Seringkali kalau kita sudah ditolong lepas dari persoalan, kita lupa dan melupakannya di belakang.
Oleh karena itu, di saat tantangan ke depan menghimpit dan kita terasa ditinggalkan, ingat kembali, sampai di saat ini itu ada siapa yang menolongmu di belakang perjalanan hidupmu itu. Maka sebenarnya saat dalam persekutuan-persekutuan yang indah, saat kita mau membagikan setiap karya-karya Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, itu juga menolong, bukan hanya mengingatkan kita akan pertolongan Tuhan, tapi juga mengingatkan rekan-rekan kita bahwa Tuhan yang menolong kita itu juga Tuhan yang akan menolong rekan-rekan kita itu. Maka jangan biarkan Anda menghindar dari pertemuan-pertemuan, persekutuan-persekutuan umat orang percaya. Persekutuan yang harus dihidupi dengan mewartakan, dengan menyaksikan setiap peristiwa dan karya Allah yang engkau alami, Bapak Ibu sekalian. Sehingga pada saat kita semua boleh menyaksikan kebaikan, pertolongan dan kuasa Allah, maka nama Allah akan selalu dimuliakan. Dan itu juga akan menjadi kekuatan bagi komunitas persekutuan orang percaya. Selamat mempercayai Allah. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, inilah setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan di saat Engkau terasa tak terlihat ataupun Engkau terasa tak dekat dengan kami, Tuhan. Sebenarnya Engkau juga ingin melakukan sesuatu yang baik buat kami, agar kami terus bertumbuh di dalam iman kami, Tuhan. Bahwa iman kami tidak tergantung oleh situasi apapun di luar diri kami maupun apapun yang ada dalam diri kami, Tuhan. Kami akan selalu tetap setia, Tuhan, mencari Engkau dan membangun hubungan kami dengan Engkau, Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kekuatan dan kesabaran, Tuhan, untuk menanggung segala sesuatunya, Tuhan. Dan tolong untuk setiap Bapak Ibu sekalian, jemaat-Mu, Tuhan, yang mungkin mereka tertatih-tatih, Tuhan, yang mereka mungkin masih di dalam krisis, Tuhan. Jangan biarkan hilang kesabaran mereka. Tetap berikan pengharapan kepada Engkau, Tuhan, sehingga mereka tetap bisa mempercayai Engkau dan mereka tetap bisa setia sampai akhir, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Biar Tuhan juga yang menolong, memampukan bangsa dan negara kami untuk mengatasi setiap situasi di negeri ini, Tuhan. Sehingga saat mereka melakukan semuanya ini, mereka sungguh-sungguh melakukannya dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap kebijakan-kebijakan dari majelis jemaat yang bersama-sama ingin menumbuhkan dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Biarlah hikmat-Mu menaungi mereka, Tuhan. Baik juga komisi-komisi maupun unit-unit maupun juga setiap karyawan, Tuhan, ataupun setiap umat-Mu, Tuhan, di GKI Gading Indah. Kiranya Engkau juga bersama-sama menyatukan kami, Tuhan, menyatukan hati kami, Tuhan, untuk terus bertumbuh, berakar dan berbuah lebat, Tuhan, bagi sekeliling kami. Sehingga setiap waktu dalam masa apapun, Tuhan, kami dimampukan untuk tetap terus bertahan dan setia kepada Tuhan. Kami menyerahkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.